Untuk membahas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, Presiden Joko Widodo, ya, dan yang baru bertemu dengan pertemuan Prabowo dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Dan kemudian ada juga tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan Hafizul Mizan Piliang. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Ujang dan Pak Mizan, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Anissa. Baik, sehat ya. Baik, yang pertama saya akan coba tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Mizan nih. Pak Mizan, setelah pertemuan Presiden Prabowo ini bersama dengan Presiden ke-6 dan juga ke-7 begitu, bagaimana apa sebetulnya pesan yang disampaikan? Yang pertama adalah kepada Pak Jokowi dan kemudian juga kepada Pak SBY. Sebetulnya apa yang sedang dibahas? Ya, yang pertama memang dua pertemuan ini, pertemuan dari Pak Presiden ke-8, Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 dan Presiden ke-6 itu dalam rangka persahabatan. Jadi pertemuan itu berlangsung sangat tertutup dan berlangsung secara pribadi empat mata, hingga hampir tidak mungkin orang yang di luar ruangan untuk mengetahui apa pembicaraan itu. Satu-satunya yang bisa yang bisa dianggap sebagai clue atau kebocoran, ya mungkin tadi sudah disampaikan bahwa itu ada statement dari Ketua Partai Gerindra, ya Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Tapi yang bisa kita lihat hari ini bahwa kita hari ini bisa bersyukur presiden yang sekarang Pak Prabowo memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden-presiden sebelumnya. Presiden Jokowi adalah bestie dari Pak Prabowo dan Pak Presiden SBY juga merupakan sahabat dekat beliau di Akademi Militer, dan kedua presiden ini menguasai dan menjadi pemimpin negara kita selama 20 tahun terakhir. Jadi kita bisa berharap ke depan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo akan sangat mendapatkan atensi, masukan, kebijaksanaan, wisdom dari presiden-presiden sebelumnya. Ini berita baik untuk kita bahwa hal yang sudah kita lakukan 20 tahun terakhir bisa menjadi pelajaran dan langkah strategik untuk kita membangun Indonesia minimal 5 tahun ke depan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Nah, ini juga kebijaksanaan dari Pak Prabowo sendiri bahwa beliau secara pribadi langsung melibatkan dua orang presiden sehingga kita ke depannya tidak lagi berada di situasi yang terpotong. Jadi sebelumnya kebijakannya A, ke depannya kebijakannya B, ke depan lompat ke D, itu tidak terjadi lagi. Jadi kita tidak mulai lagi dari nol, ada pembelajaran-pembelajaran dari pemerintahan presiden sebelumnya. Baik, pesan yang ingin ditunjukkan adalah kemudian kedekatan bersama dengan kedua tokoh ini. Coba kita tanyakan juga kepada Kang Ujang. Kang Ujang, kalau Anda melihat sendiri bagaimana kemudian langkah Pak Prabowo ini gencar menemui presiden dari masa ke masa, baik presiden ke-6 dan juga ke-7 begitu. Disampaikan bahwa bersama dengan presiden ke-7 ini makan di angkringan. Untuk kemudian kalau untuk bersama dengan presiden ke-6 ini makan nasi goreng begitu ya. Apa sebetulnya dari pertemuan ini yang bisa kita tafsirkan, Kang Ujang? Saya selalu berpikir positif ya, selalu husnudon dalam konteks pertemuan Prabowo dengan Pak Jokowi maupun Pak SBY. Jadi begini, kalau kita lihat pembangunan bangsa itu tidak bisa dilakukan hanya dengan Pak Prabowo sendiri. Tentu butuh pikiran gitu ya, energi ataupun katakanlah semangat dan dorongan dari presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu bahwa Pak SBY, Pak Jokowi punya pengalaman yang panjang ya, masing-masing 2 periode memimpin Indonesia. Tentu dibutuhkan pengalaman tersebut oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sangat humble ya dalam konteks sebagai seorang presiden menyambangi, mendatangi gitu ya kedua tokoh bangsa tersebut. Saya yakin kalau ini terus dilakukan, kalau komunikasi ini terus dijaga ya, lalu juga pikiran-pikiran besar dari mantan-mantan presiden juga tadi dikatakanlah menjadi pegangan bagi Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan ringan dalam melangkah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ke depan. Saya percaya tokoh-tokoh bangsa tersebut adalah tokoh-tokoh yang tadi ya saya katakan
mereka punya kepedulian juga terhadap Indonesia. Seorang pemimpin tentu ketika sudah punah tugas juga diharapkan pikirannya, gitu, tenaganya, dorongannya untuk bisa menopang, katakanlah mendorong kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Pak Prabowo. Kita tadi menyaksikan bagaimana Pak Dasko ya memberikan bocoran tipis gitu terkait dengan pertemuan akan membentuk katakanlah lembaga investasi, dan tentu itu kan butuh pengalaman dan pikiran Pak SBY untuk dia katakanlah diberikan kepada negara, diberikan kepada Pak Presiden Pak Prabowo. Dan saya meyakini kalau ini terus dirajut ya, dijalani, terus dipupuk komunikasi ini, tentu kita akan melihat Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai pemimpin-pemimpin itu ribut, jangan sampai terus berkonflik tanpa berkesudahan. Yang harus kita berikan adalah kepada bangsa ini keteladanan. Kita dulu punya tokoh bangsa yang luar biasa hebat, Pak Soekarno, Bung Hatta, gitu ya, Hamka, Agus Salim dan lain-lain ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mereka tokoh-tokoh bangsa yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah hari ini kan pemimpin bangsa harus memberikan keteladanan yang baik juga. Karena kalau kita lihat, kalau kita nilai ya sebelum-sebelumnya kita disaksikan oleh, mohon maaf ya, tadi keteladanan yang minim, keteladanan yang langka dari elit-elit bangsa, dan kita dipertontonkan oleh hal-hal yang mohon maaf negatif. Oleh karena itu ke depan ya yang dibangun oleh Pak Prabowo dan mempertontonkan keteladanan yang baik, contoh yang baik gitu ya, pemimpin yang betul-betul bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, kira-kira seperti itu. Baik, tentu menarik ya, tampak sangat hangat, kemudian juga bersahabat. Coba kita tanyakan lagi kepada Mas Mizan. Mas Mizan, kalau ini kan sudah bertemu dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, lantas dengan Presiden kelima, mungkin dengan Ibu Mega, kapan ini rencananya? Apakah juga akan mengarah ke sana, begitu akan soan kepada Bu Mega, kepada Presiden kelima, atau juga bersama dengan wakil-wakil presiden dari masa ke masa, Pak Mizan? Ya, kalau kita bicara dari sisi pertemanan ya, Pak Prabowo itu adalah seorang sosok pemimpin hari ini yang memiliki kedekatan hampir dengan seluruh presiden yang ada di Republik ini, termasuk dengan Presiden Megawati, Presiden kelima. Tentu akan sangat baik jika Pak Prabowo juga nantinya akan bisa bertemu dengan Presiden Megawati. Nah, kita minta doanya untuk seluruh masyarakat bahwa kita berharap memang pertemuan itu benar-benar bisa terjadi. Jadi ada keseimbangan juga, ada wisdom juga, ada kebijaksanaan yang bisa diambil, ada cerita juga yang bisa diambil oleh Presiden Prabowo dari Presiden Megawati. Jadi memang dari sisi kita memang berharap kan sangat baik untuk Republik Indonesia, untuk masyarakat Indonesia jika Pak Prabowo juga setelah ini juga bertemu dengan Presiden Megawati. Jadi mungkin mohon doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu kita harapkan benar-benar terjadi. Oke, nah Kang Ujang minta doanya nih kalau kata Mas Mizan begitu ya, minta doanya apakah sinyal untuk bertemu dengan Presiden kelima Bu Megawati ini masih belum terlihat begitu ya Kang Ujang? Ya kalau saya melihatnya akan terjadi ya, cuma memang melihat situasi dan kondisi. Kalau kemarin saya menganalisa mungkin ada kebatinan, ada psikologi misalkan bagaimana Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, dekat juga dengan Ibu Megawati, dan kita tahu juga mohon maaf ya, kita juga tidak bisa menutupi bahwa ada hubungan yang tidak harmonis antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan itu menurut saya ada sedikit ganjalan-ganjalan dalam konteks itu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ya tentu dengan berjalannya waktu ke depan, saya yakin gitu bahwa pertemuan dengan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu soal waktu saja, dan desain-desainnya kan sudah dibangun, pihak-pihak ketiganya pun gitu sudah sudah ada, sudah utusan-utusannya pun sudah berkomunikasi. Jadi semua sudah berjalan sesuai dengan tracknya. Jadi tinggal waktunya kapan. Memang harapannya publik kemarin ingin sebelum pelantikan, tetapi apa boleh buat, mungkin belum jodoh ya, belum satu pokok frekuensi. Ya mungkin ke depan pasca pelantikan, mungkin pasca Pak Prabowo kunjungan ke luar negeri, kita akan menyaksikan pertemuan dua tokoh besar tersebut. Dan kita ingin ya mereka akrab, mereka ingin bersatu. Bagaimanapun pikiran-pikiran besar Ibu Megawati dibutuhkan juga untuk bangsa. Baik nanti apakah memang sikapnya
ada di pemerintahan maupun di luar itu lain hal. Yang penting bagaimana bisa bertemu, bisa memastikan dua tokoh bangsa tetap akur, tetap bersatu untuk bisa membawa Indonesia yang tantangannya makin ke depan makin berat gitu. Bagaimana Indonesia menghadapi bukan hanya persoalan-persoalan nasional ya, persoalan-persoalan di Indonesia, di internal kita, tapi juga persoalan-persoalan global yang begitu banyak. Oleh karena itu ini kan butuh persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen bangsa, terutama dari elit-elit. Kami ya rakyat Indonesia tentu mudah untuk dipersatukan, tapi bagaimana elit itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan keteladanan tadi. Saya meyakini soal pertemuan, soal waktu ini, entah kapan, tunggu ya jodohnya, waktunya kapan itu beliau yang tahu begitu. Kita tinggal melihat ya, nanti kita tunggu nih hilal dari jodohnya ini kapan akan ketemu begitu. Coba kita tanyakan lagi kepada Mas Mizan. Mas Mizan, kira-kira kalau dari masukan-masukan seperti apa yang sebetulnya diperlukan kepada Presiden Prabowo begitu dari presiden-presiden sebelumnya, dari masa ke masa, termasuk dari dua presiden yang sudah ditemui oleh Pak Prabowo. Dan juga kenapa ya selalu ada simbol makan nasi goreng begitu di sana? Kenapa sebetulnya Mas Mizan? Iya, karena kalau nasi goreng memang nasi goreng Pak Prabowo juga sudah bicarakan berulang kali bahwa memang makanan favorit beliau itu memang nasi goreng. Bahkan di suatu pertemuan, di suatu forum, Pak Prabowo pernah memberikan tutorial cara membuat nasi goreng. Beliau bercerita masa kecil beliau, karena memang masa kecil beliau itu di tahun 50 itu Indonesia baru 6 tahun merdeka. Makanan yang tersedia memang nasi goreng, dan sampai hari ini, sampai beliau menjadi presiden, nasi goreng masih menjadi makanan favorit beliau. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ke-7 dan ke-6, ya kita tidak tahu persis ya. Tapi memang kalau misalkan tokoh besar, saya merasa kurang sreg lah kalau kita menyebut ini sebagai safari politik. Saya lebih senang menyebut ini sebagai safari kenegarawanan dari presiden-presiden. Dan itu akan menjadikan negara kita itu optimis bahwa presiden-presidennya, tokoh-tokoh yang masih hidup dan pernah memimpin bangsa hari ini bertemu dan saling berdiskusi. Dan kebetulan juga presiden-presiden ini masih menjadi kekuatan politik yang besar di Republik ini. Jadi yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi bahwa kita butuh persatuan, kita butuh kesatuan, kita butuh kesepahaman elit. Memang itu yang sedang dituju oleh Pak Prabowo, bahwa kita tidak boleh lagi diadu domba, kita tidak boleh lagi ribut-ribut kalau urusan pilpres sudah selesai. Dan hari ini memang saatnya kita untuk membangun bangsa ini. Dan kalau kita mau membangun bangsa, tidak hanya sebagian, semuanya harus terlibat. Dan Pak Prabowo mencontohkan hari ini, memperlihatkan hari ini kepada seluruh rakyat bahwa pemimpin-pemimpinnya, elit-elit politiknya, negarawan-negarawannya dia, negara sekarang bersatu. Dan Pak Prabowo sampai hari ini kan juga tidak memiliki masalah dengan tokoh politik manapun, termasuk dengan Ibu Megawati, Presiden kelima, itu hubungannya sangat baik sekali. Dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh PDI Perjuangan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sangat baik. Jadi kita doakan saja mungkin Mbak, kita doakan juga rakyat Indonesia juga mendoakan semoga segera bertemu. Kalau mengutip pernyataan Kang Ujang tadi, semoga jodohnya cepat ya Kang ya. Biar pertemuan berikutnya dengan Presiden kelima itu benar-benar terlaksana segera. Oke, betul sekali. Kita sering kali ya mendengar dari Pak Prabowo ini menyatakan pentingnya persatuan Indonesia. Nah, kalau dari Kang Ujang sendiri, singkat saja Kang Ujang, apakah pertemuan-pertemuan ini memang bagian dari upaya untuk menyatukan berbagai pihak, begitu seperti apa yang memang sudah komitmen Pak Prabowo nyatakan tersebut, Kang Ujang? Ya, ini kan dimulai dari Pak Prabowo ya. Kita punya historis misalkan hubungan yang tidak bagus antara Pak SBY dengan Ibu Mega, Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah, ini kan harus dimulai tonggak dasar bahwa hubungan yang akrab di antara semua presiden dan mantan presiden itu dilakukan. Dan Pak Prabowo mulai merajut ya benang-benang katakanlah perselisihan masa lalu itu dipersatukan dalam konteks tadi untuk membangun Indonesia bersama-sama. Saya yakin Pak Prabowo bisa lah, sudah bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan Pak SBY, dan tinggal bertemu dengan Ibu Megawati, memastikan bahwa Indonesia bersatu dengan kekuatan elit-elit tersebut, dan tentu rakyat itu mendukung dari bawah. Dan saya meyakini, saya pengajar PPKN ya, tahu persis bagaimana membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dimulai dari Pak Presidennya. Dan ini tonggak dasar Pak Prabowo memulai untuk merajut
perkawanan, persahabatan, dan termasuk tadi persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih besar untuk kepentingan Indonesia dalam 5 tahun ke depan paling tidak begitu. Oke, baik. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore ini. Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya narasumber kami. Sudah ada tadi Direktur Eksekutif Indonesia Politika Review, Kang Ujang Komarudin, dan juga tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hafizul Mizan Piliang. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Sore pamit Kang Ujang. Assalamualaikum.